Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Minggu kemarin Ibu sudah membahas mengenai pengertian norma dan macam-macam normanya. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, macam-macam norma yang ada di masyarakat, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu. Kalau masih belum paham, silakan dilihat lagi videonya. Nah, kita masuk ke arti penting norma. Apa sih peranan norma dalam mewujudkan keadilan? Nah, kita sebagai makhluk manusia itu sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, manusia tidak bisa hidup tanpa melakukan hubungan dan kerjasama dengan manusia lainnya di masyarakat. Nah, agar kerjasama antar sesama manusia dapat berlangsung dengan baik, maka dibutuhkanlah sebuah aturan atau tata pergaulan sehingga mereka dapat hidup dalam suasana yang harmonis. Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya atau kacaunya kehidupan jika tidak ada aturan kehidupan yang berlaku dan ditaati oleh semua orang. Contoh paling gampang, ya, kamu berkendara di jalan raya yang ada perempatan jalan, ya. Kalau tidak ada lampu merah atau yang mengatur, maka akan bisa menjadi tabrakan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia ingin memenuhi keinginannya dulu, ya. Sehingga kalau tidak ada aturan, semuanya mau jalan, ya terjadilah tabrakan. Itu yang paling mudahnya contohnya. Makanya manusia itu harus memiliki aturan-aturan supaya terjadinya kehidupan yang harmonis. Nah, kemudian ada beberapa fungsi atau kegunaan dari norma. Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu. Ingat ya, kalau norma itu aturan bukan untuk seluruh dunia, tapi pada masyarakat wilayah tertentu. Karena setiap wilayah itu punya aturan berbeda-beda. Misalnya kalau norma agama, ya norma agama Islam berarti hanya berlaku untuk orang-orang Islam. Kemudian norma kesopanan, ya, itu berlaku pada masyarakat tertentu. Masyarakat di wilayah Ibu atau dengan di wilayah kalian belum tentu sama pengaturannya, atau paling gampang antara di pedesaan dengan perkotaan. Kalau di desa ada wanita pulang tengah malam menggunakan rok mini, mungkin akan menjadi perguncingan. Beda mungkin di wilayah perkotaan, karena memang aturannya atau normanya berbeda antara di pedesaan atau dengan perkotaan. Kemudian memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengikat warga masyarakat karena norma disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarnya. Jadi misalnya seperti norma kesopanan, bila melanggar maka akan digunjing atau dikucilkan dari masyarakatnya. Atau norma kesusilaan, bila dilanggar maka akan ada perasaan bersalah karena berkaitan dengan hati nurani. Kemudian menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat. Kemudian ada suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat. Secara umum, norma-norma sosial biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, bertindak, dan hukum-hukum dari suatu masyarakat tertentu yang tumbuh melalui kumpulan pikiran dan perasaan manusia.
Nah, dalam kehidupan sosial, manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sementara dalam kehidupan bernegara, norma hukum merupakan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di masyarakat. Karena hukum memiliki peranan yang lebih besar. Karena apa? Karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Pada umumnya, norma hukum ini memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Nah, norma hukum ini tidak bisa berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Untuk itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu kepentingan pembalasan atau atas kesalahan, penjeraan, rehabilitasi, ya, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Nah, ada beberapa tujuan dari hukum. Yang pertama adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, melindungi kepentingan manusia dalam mencapai tujuan, dan menjaga kepastian hukum dari sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Indonesia itu adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan atau norma hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dasar pijakan dari negara Indonesia adalah negara hukum itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, selain itu juga ada Pasal 27 Ayat 1, ya. Nah, negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negaranya, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Oke, itu ada materi cukup untuk hari ini. Materi kita membahas mengenai arti penting dari norma agama. Nah, untuk tugas kalian kerjakan LKS-nya halaman 25. Kita balik sedikit ya, mundur sedikit. Halaman 25 bagian A-nya saja kamu kerjakan di LKS, nanti tinggal kalian salin di Google Form. Jadi kamu tulis isi dulu, nanti kamu isi kembali di Google Form-nya. Oke, itu saja dari Ibu. Jangan lupa ya, LKS halaman 25. Bagian A-nya saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.